Ini dia 11 peluang usaha yang tidak pernah mati dan bikin uangmu terus mengalir. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Channel terbaik yang selalu punya cerita menarik dan asik untuk diikuti. Hari ini kita akan membahas tentang 11 peluang usaha yang tidak pernah mati versi Ide Usaha. Setiap kali akan mendirikan sebuah usaha, kita harus memilih dengan bidang atau keinginan kita. Tapi juga harus mempertimbangkan keuntungan dan juga resikonya. Resiko yang umum terjadi adalah rugi atau bahkan gulung tikar. Lantas, apa saja ya peluang usaha yang tidak ada matinya? Simak selengkapnya hanya di channel kami ya, bukan yang lain. Pastikan untuk menonton sampai selesai, agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Number 1. Usaha depot air minum. Usaha air minum termasuk peluang yang tidak ada matinya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia pasti butuh air untuk minum. Tidak sedikit air yang digunakan untuk mandi tidak cocok untuk dikonsumsi. Jadi, akhirnya beli air untuk diminum. Apalagi untuk kamu yang tinggal di area perkotaan. Air bersih untuk dikonsumsi sangat-sangat dicari. Bahkan setiap harinya banyak orang yang membutuhkannya loh. Number 2. Toko sembako. Toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok pun tidak ada matinya. Setiap orang butuh makan, dan tentunya berbagai kebutuhan pokok yang lain. Tidak heran jika toko ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Bahkan, sekalipun kamu hanya menjual satu jenis produk saja, sudah oke loh. Seperti toko sembako yang jual beras dari berbagai macam kemasan dan varian. Number 3. Jual ikan konsumsi. Jangan salah ya, setiap hari permintaan ikan di pasar tidak pernah berhenti loh. Mulai dari ikan lele, gurame, kakap, ataupun yang lainnya. Ini artinya peluang usaha menjual ikan konsumsi sangat bagus, termasuk ternak ikan-ikan itu ya. Karena nantinya bisa dipasarkan ke konsumen satu dan yang lainnya. Kamu tinggal pilih saja, mau jualan ikan konsumsi secara langsung atau jualan dari hasil ternak sendiri. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau jual ikan secara langsung, kamu bisa jualan setiap hari. Tapi kalau dari hasil ternak sendiri, mungkin akan membutuhkan beberapa waktu menunggu masa panen tiba. Walau menunggu, tapi kalau hasil panennya bagus, untungnya bisa banyak loh. Number 4. Konter pulsa. Ya, di zaman digital ini siapa sih yang tidak butuh pulsa? Hampir setiap orang memiliki ponsel dan tentunya perlu pulsa. Mulai dari pulsa reguler sampai dengan pulsa internet. Nah, dari situ saja sudah terlihat bukan kalau jualan pulsa peluangnya sangat oke. Kamu bahkan tidak perlu sewa ataupun buat konter sendiri. Kamu cukup pasang papan yang menandakan kalau kamu jualan pulsa di rumah. Modal jualan seperti ini lebih praktis dan tentunya lebih fleksibel. Walau begitu, jangan sampai melewatkan promosi ke orang-orang ya. Biar mereka semua tahu kalau kamu jualan pulsa. Jadi ketika tetangga ataupun temanmu butuh pulsa, mereka bisa membelinya di kamu. Oh iya, sekalipun usaha ini laris manis, tapi kadang kalau ada yang ngutang susah untuk ditagih. Pembeli yang seperti ini nih yang bikin rugi. Untuk itu, usahakan kamu tidak menerima utang pulsa ya. Kalaupun kepepet harus ngutang, beri batasan waktu agar mereka juga bertanggung jawab untuk membayarnya. Ini sepele, tapi seringkali membuat penjual pulsa merugi.
Jadi, jangan sampai seperti itu ya. Number 5. Toko bangunan. Kok bisa? Ya bisa dong. Coba diperhatikan, setiap hari selalu ada pembangunan di mana-mana, terutama di kawasan perkotaan. Artinya, ketika membangun mereka butuh peralatan ataupun bahan material yang tersedia di toko bangunan. Tidak mungkin kan mereka membeli di toko kelontong? Karena itulah, prospek toko bangunan termasuk bagus dan tidak pernah mati. Malah semakin bagus loh dari tahun ke tahunnya. Number 6. Warung sayur. Sering dianggap remeh, tapi jualan sayuran memiliki peluang yang gak kalah bagus. Malahan dari pagi-pagi banget, pasar sayur sudah diburu oleh para penjual sayur eceran sampai ibu-ibu rumah tangga. Kalau kamu mau, usaha ini bisa banget buat dicoba loh. Apalagi kalau di daerahmu belum banyak toko sayur dan cukup jauh dari pasar. Modal untuk buka usaha ini pun relatif terjangkau dan bisa dijalankan di rumah sendiri. Kalau memang tidak mendukung, tinggal buka lapak saja di pinggir jalan. Jadinya lebih gampang dijangkau oleh konsumen kan? Number 7. Bengkel kendaraan. Kalau diperhatikan, jalan raya sampai dengan jalan sempit sekalipun banyak dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 bukan? Semakin banyak pengguna kendaraan artinya peluang usaha bengkel semakin bagus. Bagaimana tidak, kendaraan yang dipakai pasti butuh diservis kan? Belum lagi kalau ada kerusakan, pasti perlu dibawa ke bengkel. Nah, dari sini sudah terlihat bukan? Kalau prospek bengkel kendaraan sangat bagus. Bahkan bisa dibilang tidak ada matinya. Cocok banget buat kamu yang punya skill di bidang tersebut. Number 8. Pertamini. Pertamini atau pom bensin mini juga punya prospek yang bagus. Pasalnya banyak pengguna kendaraan bermotor yang enggan mengantri di pom bensin. Jadi lebih pilih bensin yang ecer. Kalau kamu punya modal yang lebih banyak, kamu bisa buka pom mini untuk lebih menarik perhatian para pengguna kendaraan. Dibanding dengan jualan bensin secara ecer, pom mini jauh lebih diminati oleh konsumen. Malahan keberadaan Pertamini ini belum banyak. Jadi peluangnya pun masih sangat-sangat bagus kan? Number 9. Jasa menjahit. Siapa bilang menjahit itu upahnya kecil? Tidak selalu seperti itu loh. Malahan kalau ditekuni dan hasil jahitanmu bagus, pasti banyak dicari. Coba hitung saja kalau ada banyak yang pesan seragam arisan, nikahan maupun yang lainnya. Pasti banyak untungnya kan? Belum lagi kalau ada yang sekedar permak pakaian, sudah ada pemasukan sendiri kan? Usaha ini pun bisa dibuka di rumah. Tapi usahakan kamu sediakan ruangan khusus untuk ruang kerjamu, agar lebih rapi dan tidak tercampur dengan yang lain-lain. Number 10. Laundry pakaian. Kamu tinggal di kawasan padat penduduk, dekat kantor, kampus, atau bahkan industri. Cocok banget nih buka usaha laundry. Sebab mereka para pekerja maupun mahasiswa seringkali tidak punya waktu untuk mengurus pakaian kotornya. Alhasil mempercayakannya ke laundry.
Bahkan, fase tersebut tidak cuma sekali. Mereka bisa datang berulang-ulang dan jadi langganan. Nomor 11. Bisnis cemilan unik. Siapa sih yang tidak suka dengan camilan? Anak-anak sampai orang tua pun menyukainya. Peluang usaha makanan ringan pun terbilang tidak pernah mati. Tapi, kamu juga harus punya inovasi ya, biar bisa bersaing dengan yang lain. Contohnya dengan bisnis usaha cemilan unik.